beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan dividen. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu dia, tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Mirip undang-undang pemilu. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019-2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah Pilkada Jakarta, survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya. Untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto tuh terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif saja lah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang kan, lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. Jadi ingat waktu tuh adeknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya, Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kan ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir, atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf mengusung jadi wali kota di Solo.
Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Iya. Jawabannya itu khas milenial. Khas milenial. Di bawah umur 40 tahun. Ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya Gibran itu jauh lebih sadis. Ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin. Iya, benar. Sama, Jokowi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Iya. Yang kedua, Kenapa? Yang kedua. Alasannya dulu deh. Kenapa dulu? Alasannya dulu. Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau dalam konteks koalisi pemerintah mungkin orang masih menganggap ini soal rekonsiliasi politik, ya. Mendamaikan suasana politik supaya tidak ada resistensi yang berkepanjangan. Tapi berkoalisi di Pilpres 2024, ya, bagi saya memang nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya. Dan hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia itu juga nggak menyangka bisa terjadi. Jadi ini plot twist banget bagi lo. Sangat banget, dan ini akan saya ingat sampai kapanpun. Saya akan cerita ke banyak orang, ini hanya terjadi di Indonesia dan tidak pernah terjadi di negara manapun. Mantap. Jadi Indonesia itu harus dijadikan sebagai laboratorium politik. Waduh. Di mana 2 jagoan yang bertanding 2 kali itu bisa berkongsi dalam Pilpres. Yang kedua, Jokowi berseberangan dan berhadapan dengan PDIP. Seru nih. Kebayang nggak? 1 dan 2 Jokowi terus nih Mas Adi. Gila, lambe banget loh. Iya, memang kalau mau jujur Pilpres di 2024 ini rasa Jokowi. Segala apapun dikaitkan dengan Jokowi. Poin yang kedua, Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik. Ya. PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak sami'na wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi tidak. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi berakhir. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal, tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya, tarikan nafasnya udah tak PDIP banget. Waduh, udah Betul partai nggak? apa dong sekarang Jokowi? Dan ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka. 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Wali Kota Solo 2 kali. Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk? Nggak nemu saya. Nggak nemu. Selama menjadi dosen politik bertahun-tahun? Saya nggak nemu. Saya nanya orang yang umurnya 60, 70, nggak nemu itu dimanapun. Makanya saya akan ingat betul ini. Ada satu peristiwa politik yang menurut saya luar biasa banget di Indonesia. The one and only di Indonesia. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, Gibran bisa maju. Siapa yang bisa menyangka? Undang-undang pemilu jelas syarat umur pencapresan itu minimal 40 tahun. Bahkan presiden saat itu pun mengatakan kalau mengaitkan Gibran dengan Pilpres belum cukup umur. Belum cukup pengalaman, undang-undang belum diubah dan seterusnya. 100% juga rakyat Indonesia meyakini Gibran tidak akan bisa maju. Tapi disitulah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu adalah titik gempa huru-hara politik yang sesungguhnya. Karena ditengarai presiden punya intensi memajukan anaknya, sang putra mahkota untuk tanding di Pilpres 2024. Disitulah kemudian PDIP dan partai-partai politik yang lain di luar kubu nomor 2. Kalau bikin judul makalah ataupun judul berita, Pilpres 2024 rasa Jokowi. Padahal tidak ikut bertanding ya, bukan peserta pemilu. Memang nggak ikut bertanding, tapi semua ini dikaitkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi berpisah dari PDIP, Jokowi berkongsi dengan Prabowo, Gibran bisa maju melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ini semua dikaitkan dengan Pak Jokowi. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ya, M Kodari tadi ya di awal-awal video ya, Hasto
Kristianto membakar rumah PDIP sendiri, ya kan? Nah, jadi memang kata M. Kodari, kalau panglima perangnya bukan Hasto, ya kan, di PDIP, kalau Bambang Pacul yang jadi panglima perangnya, ya mungkin suasananya berbeda, mungkin bisa sampai 2 putaran, ya kan. Tapi ini karena kesalahan Bambang Pacul juga yang membakar PDIP sendiri, itu kata M. Kodari, ya kan. Aduh, seru juga, ya kan. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentar di bawah. Dan jangan lupa like dulu ya guys. Dan jangan lupa subscribe juga ya guys. Dan terima kasih kalau Anda mau men-share video ini, ya kan. Jadi apapun ya guys, untuk semuanya yang mungkin sudah pulang mudik, semoga selamat, lancar di perjalanan. Mungkin yang pulang balik lagi ke tempat kerja, semoga perjalanan Anda lancar-lancar saja, semoga tidak ada halangan, ya kan. Mungkin kalau macet-macet sedikit, ya nggak apa-apa lah, ya kan. Semoga arus lalu lintas hari ini, mungkin ketika Anda pulang, lancar-lancar saja. Dan saya doakan semuanya untuk para subscriber saya, semoga sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.